gitu loh. Dan ini penelitiannya real loh, bukan hoax. Penelitian ini dari luar negeri, penelitian dari Cornelia Vogt ini nanti boleh dicari di Google. Mbah Google itu paling lengkap dan ini fakta data bukan hoax. Welcome back my YouTube channel Sofal Beraviari. Oke guys, balik lagi kita bahas seputar konslet bersama Excellent Bird. Nah, Mas Aris, itu dia guys, Mas Aris. Masih di sini, gua nggak suruh pulang dulu karena masih banyak yang harus dikasih tahu untuk teman-teman gua di rumah atau teman-teman subscriber gua nih. Oke Mas Aris, Siap. masih semangat ya? Masih lah. Untuk subscriber kita nggak ada yang Gas. gas terus ya. Gas. Yang penting subscriber kita paham Ya. dan bisa melakukan di rumah. Ya, betul. Oke, Mas Aris, karena di video Mas Aris tersebut itu kan saya nilai adalah seperti teori menjelaskan pakailah kol, saya ada brokoli dan kol. Benar ini sayurannya? Benar. Nah, di sini kita kontennya Mas Aris mempraktekkan. Biar teman-teman yang udah nonton videonya Mas Aris mungkin bisa melakukan di rumah. Dan ini bahannya tadi, ini bahannya sih, gue juga bingung dah, belum lihat ya. Masuk. Asli, makasih ya. Jadi pasti Harus kelar guys, kalau nggak kelar gue nggak suruh pulang ke Jogja. Oke, Mas Aris, ini gimanakah cara ngasih si kol dan brokoli dan kolnya tadi? Oke. Mau apa dulu nih? Kita potong dulu ya. Kita potong dulu guys. Jadi sepotong semana nih? Ini aja Om, daripada yang mana? Yang mana sih? Jadi gini aja, daripada pusing-pusing kan. Daripada pusing-pusing, Mendingan petek. Ini kan ada satu bagian nih. Oh. Biasanya kayak gini doang nih. Sip. Jadi segini nih, gua kasih. Nah, jadi Nggak perlu banyak-banyak. jadi yang kayak gini petek aja gitu. Iya, Oke. simpel banget. Oke. Terus Ya tinggal masukin gini Om, jadi ya, nggak usah dibuat pusing ya. ya dimasukin. Masukin kan ini bisa diselipin ke sini. Udah gini doang. Nah, guys, lihat guys. Jadi gini ya. Tuh. Nah, di sini Jadi kontak pakainya segini aja, nggak usah banyak-banyak. Boros, gini aja ya. mahal brokoli. Oke. Nah, kemudian si kolnya tadi sama ya. Ini seperti kita make apa namanya? Bukan ngasih makan. Ngasih EF seperti timun sama Sama aja sebenarnya. jagung ya. Misalnya ini agak jelek ya, mungkin yang jelek bisa dikupas ya, tapi nggak usah banyak-banyak nih, segini aja. Gitu aja. Tinggal selipin di gulung gini, terus selipin di sini atau pakai centelan apa boleh sih, bebas. Kalau aku sih kayak gini aja, nggak usah pusing-pusing. Terus biasanya aku untuk bahan yang masih single nih, Iya. dipakainya seminggu 2 kali 3 kali. Oke. Udah simpelnya kayak gitu. Mas Aris, ini kan udah tahu kita caranya ya, dan ini brokoli dan ini kol putih ya. Nah, kemudian nggak bersihin aja Mas Aris ya? Enggak, maksudnya biar makan. Dia gitu. makan, oke. Takut Kita ini dia masih panik. kagok ya, panik ya. Situ aja kali bang ya? Ya, Kita nggak sih? biar makan, jadi Oke. biar orang temen tahu nih bisa buktiin. Nah, biar dia makan dulu ya, sambil kita akan bahas bersama Mas Aris tentang brokoli dan kol. Oke. Mas Aris, itu kan udah ditempelin seperti brokoli dan kol. Habis itu dia makan. Nah, fungsinya apa sih Mas Aris? Brokoli sama kol. Ya, Jadi gini, di mana ya? Di Google ada sih sebenarnya Google. cerita bahwa brokoli sama kol ini ada fungsi yang namanya hormon testosteron. gue boleh makan ini dikit ya? Boleh. Boleh, awas minor lu. Oke. Jadi Ada di- hormon? Di kopi itu sama kol itu kalau diselidiki boleh cek di Google ya, daripada pusing. Daripada nanti faktanya tak kasih deh, nanti Om tampilin ya di sana ya. Oke. Di data aku kirim lewat WA. Jadi di kopi itu ada brokoli sama kol, itu fungsinya untuk menaikkan hormon testosteron dari dalam. Jadi fungsinya merangsang organ tubuh yang memproduksi hormon testosteron untuk memproduksi hormon testosteron yang lebih kencang lagi. Nah, ketika kol sama brokoli ini fungsinya untuk naikin itu, dia ada fungsi yang hebat dibanding sayur lain. Mungkin kayak jahe itu juga Oke. testosteron, kayak beberapa sayur yang aku selidiki, kayak delima itu juga testosteron. Cuman ada yang beda di kol sama brokoli.
Selain dia menaikkan hormon testosteron, dia bisa menurunkan kadar estrogen. Jadi di tubuh manusia atau burung. Ntar dulu. Udah subscribe belum? Subscribe dulu, berlanjutan lagi. Ya, sabar dulu. Iya. Oke, Mas Aris lanjut. Jadi di brokoli sama kol ini cakepnya apa? Di dalam tubuh manusia itu ada manusia atau burung ya sama aja. Ya boleh diselidiki di burung lah. Kita ngomongin burung aja deh. Testosteron tapi bukannya buat laki ya? Iya, hormon jantan. Hormon jantan kan? Nah, ya sebutin dulu ya. Oke. Testosteron itu hormon jantan. Ya. Kalau estrogen itu hormon betina. Estrogen. Nah, makanya yang terjadi Jadi adalah kita nggak mendahului, tapi kita belajar benar ini ya? secara ilmiah. Secara ilmiah ya. Bisa dicari, dicek di Google atau dimanapun literatur ada semua. Oke. Nah, di dalam tubuh manusia atau burung, kita ngomongin burung lah, oke ya. Kita ngomong di dalam burung itu ada 2 jenis hormon, walaupun itu burung itu jantan atau betina. Di jantan ada hormon testosteron, ada estrogen. Di betina juga ada hormon testosteron, ada juga hormon estrogen. Walaupun burung itu jantan, dia bukan berarti nggak ada hormon estrogennya. Ya. Makanya sering terjadi ketika orang itu kebanyakan, orang laki-laki itu kebanyakan hormon estrogen, yang terjadi melambai. Kalau di burungnya? Di burung mungkin dia nggak kelihatan dominan ya. Oke ya. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Jadi dia nggak jadi dominan ketika tidak ada kadar testosteron. Nanti ada penelitian dikatakan di burung pipit beralis, di penelitinya dokter kehewanan, dia meneliti tentang burung pipit beralis, namanya Cornelia Ford. Itu dia menyelidiki tentang ternyata hormon testosteron ini mempengaruhi keseringan burung atau kegacoran burung berkicau. Ketika kadar hormon testosteronnya tinggi, Ya. burung itu akan semakin gacor. Jadi inilah kenapa saya kasih istilahnya kopi sama kol. Ya. Di situ ternyata ada penelitiannya. Dan ketika hormon testosteron dia tinggi dan semakin bagus, semakin tinggi, dia akan melompat ke crack, istilahnya kalau cerita di penelitian itu ke crack, ke pitch yang lebih rendah atau lebih tinggi. Bicara pitch itu kan pitch control gitu. Pitch control. Bicara nada. Iya, Nada ya. nada. Makanya disebut minor. Sebenarnya kata minor itu didapat dari, menurut aku loh, minornya burung itu dapatnya dari brokoli sama kol ini karena hormon testosteron yang lebih tinggi. Nanti penyajian penelitian akan aku kasih sama Om, ditampilkan di frame supaya teman-teman tahu inilah hasil penelitiannya. Jadi fungsi hormon testosteron ada 3. 1, hormon testosteron itu fungsinya untuk libido seks, salah satunya untuk birahi, tapi dia tidak terlalu tinggi. Oke. Yang kedua, dia fungsinya untuk otot, perkembangan otot dan tulang. Makanya ketika orang-orang bermain, istilahnya orang-orang binaragawan tuh, kadang-kadang suka injeksi hormon kan? Suntik. Itu hormon testosteron nih, untuk ngembangin otot sama tulang. Dan rata-rata yang coba ya Om lihat ya, ketika selalu diinjeksi kadang-kadang, maaf ya, testisnya kecil, jadi kecil, atau mungkin dia jadi mandul. Nah, sebenarnya apa? Kenapa kok jadi mandul? Ketika dikasih hormon jadi lewat injek, resikonya besar sekali. Kenapa kok besar kayak gini? Gambarnya kayak gini. Hormon testosteron jadi dimasukin ke mulut. Alat yang reproduksi dari dalam ini kan nggak kerja karena udah ada hormon jadi di dalam situ. Jadi nggak perlu dari hormon dari dalam tubuh kan? Iya benar. Kalau mesin yang gerak ini terus untuk memproduksi hormon ini ternyata disuruh berhenti bekerja, nggak pernah hanya dikasih hormon jadi terus. Kalau ini kan perangsang bentuknya kalau brokoli sama kol, supaya ini kerjanya tambah kenceng. Ketika dia bekerja nggak pernah bekerja dan berhenti, dan dia akan mengecil. Kalau dia mengecil, dia nggak produksi lagi hormon testosteron, akhirnya mandul. Jadi ini sangkutannya ke sana. Makanya tidak disarankan untuk memberikan hormon testosteron jadi untuk ke burung. Apalagi kalau injeksi yang berlebihan. Aku pernah nyoba soalnya 2-3 tahun yang lalu, injeksi yang berlebihan itu berbahaya menurut aku. Sehingga burungnya nggak bunyi malah. Jadi efek yang ke si burung jadi nggak bunyi kalau misalnya pakai suntikan. Tapi kalau dirangsang dengan kol, yang dirangsang dari dalam Om. Hormon testosteron yang dari dalam ini alat produksinya ini dirangsang supaya dia mengeluarkan kadar hormon testosteron. Gitu loh. Dan ini penelitiannya real, bukan hoax. Penelitian ini dari luar negeri, penelitian dari
Cornelia Vogt ini nanti boleh dicari di Google. Mbah Google itu paling lengkap dan ini fakta data bukan hoax gitu. Dan Mas Aris pun sudah membuktikan di rumah ya. Ya sudah membuktikan. Nggak cuma aku. Berapa ekor jadi gara-gara ini? Wah, banyak Om. Banyak Jadi ya. ya, jadi nggak cuma aku Om yang udah membuktikan, di Udah ya, Arka pun. Udah. Karena kebetulan Mas Kiki Jogi Gelisah ini sering main ke tempat saya. Ya. Dia kebetulan lihat aku lagi motongin kol, dia tanya, aduh, ketahuan. Ini kan di konten sampai kan di viral nih. Orang Iya, lagi mungkin viral. nggak banyak banget yang tahu kayaknya. Sebenarnya sudah ada yang tahu. Sudah ada. Jadi sebenarnya dulu tuh sering Tapi banyak sampean- settingan pakai kol sama brokoli. Cuman mereka tuh karena nggak yakin, mereka mau pakainya setengah-setengah dan mereka sebenarnya udah tahu itu gacor sekian persen, tapi nggak diberitakan keluar. Dan akhirnya meledak sekarang karena aku nyajiin bahwa ini kandungannya apa, terus ini ada penelitiannya. Dan sampai punya YouTube, jadinya ada wadah untuk penyampaian orang Ya, nyimak ya. Oke. Jadi minor pun bisa dari sini ternyata. Nanti aku kasih buktinya. dengan proses yang kita lakukan dengan merawatan yang seperti tadi. Oke. Ini di oke. Ini kan termasuk EF ya? Bukan. EF, maksudnya EF. Seperti timun, jagung. Ya itu kan fungsinya macam-macam. Kayak jagung itu kan untuk stamina, untuk gizi burung, tubuh burung, terus untuk birahi sedikit. Tapi kalau timun untuk nurunin birahi, untuk nurunin emosi juga. Terus kalau misalnya kangkung naikin birahi, tapi dia adem gitu. Ini seru nih teman-teman ya, seru ya. Kenapa? Gue juga karena Mas Arisnya selagi masih di sini, gue harus tanya sampai tuntas ya kan, Mas Aris. Jadi gini, ini yang paling mantap sebenarnya ya. Jadi kayak EF yang tadi seperti yang disukai sama Allah itu kan banyak. Oke, seperti brokoli, sawi ya, sawi, jagung, kangkung, sawi pangsit ya kalau nggak salah ya. Itu kan di ternak juga ada. Nah, gue nanya langsung ke Mas Aris nih, karena gue mengikuti ya. Kalau nggak gue itu gue nggak bakal undang ke sini. Gitu. Iya betul. ya, karena ini masih nanggung kali ya. Gue pengen langsung ini kita konsultasi dan teman-teman mungkin bisa contoh di rumah. Mas Aris sendiri jadi konsep itu apa aja yang dipakai dari tadi gua sebutin dan hindarin apa aja, apa itu semua dipakai apa enggak? Maksudnya? Contoh, ini oke lah, ini oke ya, dipakai ya, ya oke ya. Brokoli dan sawi, kol, oke. Jagung pakai, Jagung nggak pakai. berapa lama dalam Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Rata-rata saya nggak pernah berikan apapun over. Karena gini, pakan pun nggak over. Jadi kalau pakan aku ya pakainya sedang-sedang aja. Karena kebetulan di tempatku itu hawanya panas, nggak bisa kayak di tempat ini beda lah. Kalau ini pun aku pakainya seminggu paling 2 kali untuk burung-burung yang masih single. Tapi kalau udah masuk penjodohan, aku masuknya full kasihnya. Oke. Udah tak bahas itu sebenarnya di vlog aku, tapi ini biar lebih jelas. Kalau burung single, saya sarankan untuk teman-teman pakai seminggu 2 kali aja. Karena satu boros, yang kedua kalau berlebih juga nggak bagus. Soalnya ini ada yang kadar yang naikin birahi tadi aku bilang. Jadi untuk burung-burung yang over birahi, saya sarankan untuk tidak diberikan berlebih. Tapi kadar naikin birahi dari kol sama brokoli ini nggak setinggi kangkung, Om. Oh gitu. Jadi Biar ini kangkung. si brokoli sama si kol tadi ini Mas kasih tiap hari Seminggu 2 kali. sama bersama jagung berarti ya? Iya sama. Cuman seling aja. Jadi hari ini jagung, besok mungkin brokoli kayak gitu. Nanti libur, besok jagung, besok brokoli atau kol gitu. Terus jagung. Gitu. Kalau timun pakai? Timun saya nggak pakai. Saya pakai untuk timun untuk settingan mandi atau untuk betina. Kecuali untuk bahan-bahan yang tipenya emosi. Jadi timun itu lebih banyak untuk nurunin emosi daripada untuk nurunin birahi setahu saya. Oke, siap. Kita sama-sama belajar ya teman-teman semua ya. Karena kenapa gue undang Mas Adis di sini karena agak ngantung, maksudnya nanggung ya. Mending gue ajaknya orang di sini gitu kan. Jadi apalagi nih. Jadi dari bahan tadi karakternya, dari karakter terus materi-materi seperti ini udah gue jalanin dan prosesnya udah gue jalanin. Ketemulah 1, 2 burung atau 3 burung itu udah ada. Nah di sini gue bingung nih, apalagi nih, dan viral lah kol seperti ini. Gue lakuin juga udah. Nah ini untuk teman-teman semua tadi kan kita udah praktekin ya, sepelatikin dipeltekin, masukin pistu sawi juga gitu kan. Nah itu kalau burungnya kan seandainya nggak makan gimana Mas Adis kalau nggak mau makan? Ada banyak cara. Misalnya di koloni dengan bareng-bareng, nggak usah dikasih makan dulu terus tahu-tahu dikasih makan ini, nanti ada yang makan satu lainnya ikut.
Ada yang sistemnya ditempel-tempel, nanti yang satu makan satunya ngikut. Ada juga cara satu lagi nih. Kita kayak apa namanya? Kita ada satu kandang itu kita kayak makanan pokok milik tadi jangan usah dimasukin dulu pasti dimakan juga sama dia ya. Ya makanya Iya, kan bisa, caranya kan? macam-macam Jadi tergantung caranya- kecerdasan kita untuk Nah, pakai lah. gimana? Aku bilang semua bisa dipelajari, orang bayi aja yang nggak suka makan bisa diajarin kan. Iya, benar. Bahkan kalau di misalnya proses dari PAUD akan makan apa aja. Coba aja kasih PAUD, langsung dimakan mesti dikeroyok kan gitu kan. Benar-benar. Jadi simpel sebenarnya sih. Mantap, Mas Aris. Terus kita bahas lagi tentang ini. Jadi kalau dari sini ini rahasia fungsi brokoli dan kobis ya untuk proses konslet. Ini lebih cepat untuk prosesnya apa gimana? Iya lebih cepat Om. Jadi kita tuh bicara efektivitas. Jangan sampai gini salah paham orang-orang. Ini kan hanya extra fooding kan. Ya. Extra fooding ini fungsinya kan tadi ngomongin kegacoran. Ya. Kalau pengen gacor ya burung dikasih yang untuk gacorin kan gitu kan. Yang untuk gacorin yang pakai yang alami, karena tadi aku bilang kan jangan sampai pakai hormon-hormon yang nggak beres, istilahnya suntikan atau tetes-tetes yang nggak. Jangan. Takutnya risikonya besar karena kita bukan dokter. Iya sih. Sekarang orang makan brokoli banyak-banyak gak ada masalah kan gitu lah. Makan kobis banyak-banyak gak ada masalah. Nyatanya nggak pengaruh kan istilahnya ke burung, maksudnya nggak pengaruh secara efek negatifnya. Tapi efek positifnya sebenarnya ada gitu loh. Cuman nggak kebaca kadang-kadang. Satu lagi pertanyaan. Kalau kangkung sampai pakai nggak sih? Kangkung Saya biasanya untuk nyeting PAUD masih pakai. Untuk nyeting betina yang terlalu overfactor atau jantan yang overfactor pakai, tapi itu jarang banget sih Om. jarang banget ya. Jarang banget karena aku bisa nurunin factor dengan cara macam-macam, naikin birahinya gitu loh. Jadi macam-macam cara. Tapi benar kalau di rumah sampai sendiri ini benar-benar ya penonton nonton lagi. Karena ini bukan untuk ngomongin naik birahi ya, jangan salah paham teman-teman. Ya. Fokusnya bukan naikin birahi, Fungsinya untuk naikin hormon testosteron yang ada dalam tubuh lebih tepat seperti supaya burung itu jadi dominan atau raja koloni. raja koloni ya kayaknya. Iya karena burung konslet itu makanya dia berani bunyi terus karena dia raja koloni aku bilang. Dia dominan di situ. Bukan dia yang berani, bukan. Iya salah satunya itu. Dari di kan Di situ juga ada keterangan di penelitian itu di keterangan ketika burung pipit beralis yang tidak gacor, ya. disuntik dia jadi dominan di situ. Ada yang istilah kalau murai batu itu biscok. Rajanya koloni di murai batu itu ternyata setelah diteliti diambil King of the King ya. King of the King itu ternyata dia kandungan testosteronnya tinggi. Jadi dari situ penelitian itulah yang menyebabkan saya pakai ini. Dan alhamdulillah yang efek banget sih menurut aku. Tapi ya teman-teman kalau nggak percaya nggak apa-apa. Silakan dicoba dulu, buktiin dulu. Jangan kata saya kan lagian nggak harus pakai brokoli berlebihan sih, cuman sedikit-sedikit aja. Ini ngirit banget sih pakai kol ini. Ini segini ini murah dan dia awet. Iya. Nggak gampang busuk gitu loh. Iya kalau pesan kulit atas Pas aja ya. dia masih bagus. Masih ini, bagus. Jadi lama banget itu gunanya. Bahkan mungkin setengah bulan nggak apa-apa brokoli kol itu. Kalau brokoli mah nggak cepet memang, terus mahal harganya. Kalau brokoli saya biasanya pakai jantan karena jantan lakunya lebih mahal kalau konslet. Oke teman-teman, kita udah bahas cara pemakaiannya di kandang seperti apa untuk jantan yang bisa dibilang materi untuk konsletnya. Materi jatuhnya Mas Aris ya. Dan terus fungsinya brokoli dan apa namanya? Brokoli Kol. dan kol. Kol ya. Sayur kol. Nah, jadi teman-teman bisa lakuin di rumah. Kalau menurut gue pribadi, pahami dulu. Nanti data ilmiahnya dikeluarin loh. Ya, pahami dulu semuanya dan fungsinya. Kalau merawat konslet itu ya harus kita kembali lagi ke telaten tadi ya. Ya, tetap aja. Rawatannya tuh. Nggak bisa instan walaupun pakai kayak gini. Ya, telaten. Tapi mempercepat minimal dan ya banyak-banyak berdoa lah ya. Intinya jangan terlalu ambisi. Jadi kalau terlalu ambisi ya bukan burung yang konslet, lu yang konslet nanti yang ada. Gitu. Yang penting kita ilmiah, datanya ilmiah, nggak ngawur, nggak hoak. Ini dasarnya penelitian. Ya benar. Jadi jangan sampai teman-teman salah aku buat sensasi atau gimana, enggak. Ya. Boleh dicari di Google, data itu real, nggak bohong-bohongan, bukan hoak. Tapi beberapa teman-teman udah yang bilang juga. Ya kan kesaksiannya banyak kan? Ada yang bilang Di udah vlog konslet saya juga. ya. Mas itu kan Mas ini udah konslet dibilang kan. Dibilang kan. Di gua kok belum ya, masih nanggung nih, penasaran gua. Makanya tak kirim ke dari Jogja ke sini paketin, muncrat lagi kan. Tak paketin. Gitu Mas Aris. Thank you banget ya. Sama-sama Om. Waktu dan apa namanya kesempatannya kali ini
Gue juga sangat happy ya sama teman-teman yang lain juga happy ya kan. Semoga bermanfaat ya Om. Yang jarang-jarang mungkin orang lain yang suruh kesini mungkin nggak mau juga kan, ada aduh saya ini mungkin nggak tahu kita kan. Pokoknya untuk channel sampean semoga berkembang, Amin. meledak, Amin. dan teman-teman yang mengikuti tolong fokus dari A sampai Z di channel. Jangan sampai salah paham gara-gara skip. Skip karena ini penting ya, karena Penting. Mas bikin di konten Berurutan. dan continuity ya. Mas, aku dari Mas kedatang sini nih. Nanti kan juga ada beberapa konten lain berikutnya tentang bersama kita collab pembahasan konslet, ya kan. Aku juga udah beberapa burung. Nanti akan aku liput biar teman-teman tahu perubahannya. Ya tiap minggu kan. Tiap minggu ya Mas ya. Jadi aku akan pilih burung di tempat yang menanda, yang kira-kira bahan yang masih mentah aja. Oke. Tapi yang udah ada karakternya, walaupun belum gacor, kita pilih sama-sama. Nanti aku bilang ini coba dicoba, dirawat. Nanti perkembangan tiap minggunya kita kasih. Jadi ditunggu terus sampai nanti mungkin konten ini bisa panjang, bisa 7 bulan, bisa setahun, syukur-syukur cepat. Tapi kan kita nggak bisa nebak. Iya. Jadi bener-bener real. Kita mau buat dari 0 sampai konslet. Siap. Edan ini. Aku kalau emang jadi konsep, ini teman-teman kalau emang jadi konsep di gua sendiri nih ya, di tangan gua sendiri konsep, tak angkat ya, aku taruh sini nih, kuat gak dikira. Oke, itu terima kasih udah ikutin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam stabil, Salam minor, masuk akal. masuk akal. Assalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely